Suaranya belum kedengeran. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Haleluya. Kembali pada pagi hari ini kita semua mau datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena berkat kasih dan anugerahnya kita semua ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semuanya sehat, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari kita arahkan hati kita. Kita arahkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat segala firman-Mu dalam hidup kami. Kau sudah segalanya bagi Kau sumber segalanya, Kau sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih sayang-Mu. Kau pemilik kehidupan kami Bapa. Kau bertahta di atas segala pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kasih setia. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami sendiri. Apapun keadaan kami saat ini, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang setia. Saat ini kami mau bersujud Tuhan, kami mau berterima kasih atas kasih-Mu Bapa. Udah bayar lama-lama sih karena bayar lama-lama. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan hadir saat ini di tengah-tengah kita Saudara. Mari angkat pujian-Mu Tuhan. Mari angkat pujian-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Saat ini kami mau datang bawa hati-Mu. Kami mau bersujud Tuhan dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati
Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Dan puji
memuji-Mu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Pak Juni. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ungkapan hati kami naik kepadamu. Biarlah semuanya ya Bapa, anugerah-Mu, cinta-Mu Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami Bapa. Ucapan syukur, terima kasih terus naik kepadamu ya Tuhan. Sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Atas seluruh pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, perhatian Tuhan. Cinta Tuhan yang begitu sungguh amat sangat sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan kami ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang di dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Dan mungkin ada saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Bapa, Tuhan tibakan ke tempat ini untuk kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan setiap kami Tuhan nanti pada saat kami pulang tidak sebagaimana kami datang, tapi kami pulang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa seluruh cinta Tuhan, kemurahan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami akan memuji-Mu lebih lagi, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan dari seluruh umat-Mu yang terlibat untuk melayani pada hari ini, Tuhan memberkati lebih heran lagi. Supaya pada saat Tuhan setiap kami melayani, biarlah Tuhan nama hanya Engkau saja Bapa yang menjadi fokus hati kami, tujuan hati kami. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menabur kebenaran firman, biarlah Tuhan tertabur di hati kami yang subur ya Bapa. Hati kami dapat Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akan semakin bertambah di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami, meneguhkan kami menjadi pribadi-pribadi yang cinta Tuhan. Yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah semuanya hanya nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan di atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Semua bersuka cita hari ini. Haleluya. Kita hari ini merasa bahagia karena kita bertemu dengan saudara seiman kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Amin. Mari kasih salam pada kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Ayo semua dengan sukacita. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan semua. Kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama kita katakan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan semua. Bergandengan
sukacita surga turun atas kita hari ini. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga-Nya telah penuhiku. Yang bersukacita katakan haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita
persilakan duduk Bapak Ibu. Sesaat lagi kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya mengundang Pak Kenoto. Saya mengundang petugas perjamuan dapat maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan, suci kuduskan setiap kami, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini menerima berkat Tuhan, menerima kekuatan yang dari Tuhan ketika kami mengambil perjamuan kudus ini. Layakan setiap kami menerima roti dan anggur ini menjadi alat kami menyatakan pada dunia bahwa Tuhan Yesus kami, Juru Selamat kami, telah mati bagi kami, menebus dosa kami, memberi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Silakan dapat dibagikan. Hati yang terindah, hati yang mulia. Mari kita angkat pujian ini sama-sama, menyiapkan hati kita menerima perjamuan Dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Bapak Ibu yang sudah menerima anggur dan roti perjamuan, saya undang bangkit berdiri bersama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
kasih. Angkatlah roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani firman Tuhan ini. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita imani firman Tuhan ini. Kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kita terbesar lewat pujian ini. dalam Ucapkan syukur kita. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi ucapkan syukur. Karya terbesar Ucapkan syukur kita lewat dalam pujian ini. hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan lembut dari dasar Karya hati kita, terbesar ucapkan dengan mulut dalam kita. hidupku, Pujian ini jadikan ucapan syukur kita. pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami kesempatan mengambil perjamuan kudus ini. Buat kami mengingat kebaikan Tuhan. Buat kami memberitakan pada dunia bahwa Tuhan Yesus telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penebusan-Mu. Terima kasih atas karya-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum adik-adik minggu kembali ke ruangan sekolah minggu, kami persilakan hambanya Bapak Joko untuk memberikan doa berkat kepada adik-adik sekolah minggu kita.
Yuk semua cucu-cucu berdiri. Oke. Oke ya, kita berdoa ya. Kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Bapakku. Inilah anak-anakmu yang masih kecil-kecil, mereka adalah milik-Mu Tuhan. Sementara mereka akan mendengarkan firman-Mu juga. Beri mereka pengertian, beri pengurapan terhadap kakak-kakak sekolah minggu supaya menyampaikannya dengan sederhana dan bisa dipahami, dimengerti oleh mereka, sehingga firman-Mu itu akan mewarnai pertumbuhan mereka menjadi anak-anak, nantinya menjadi tunas remaja, bahkan dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Anak yang kasih Tuhan, angkat tanganmu. Ayo, angkat tangan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kehidupan rohanimu. Kalian akan menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan, anak yang membanggakan Tuhan, anak yang manis di hadapan Tuhan dan manis di hadapan kedua orang tuamu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi kalian, kalian akan menjadi berkat bagi generasi kalian dimanapun kalian berada. Amin. Dan berkat ini dicurahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya. Adik-adik sekolah minggu silakan kembali ke ruangannya. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Kami mau selalu terhubung dengan Engkau Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih
hari ini menjadi pengakuan iman setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu itulah hidup kami Tuhan. Kami hidup oleh karena firman-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami makan firman-Mu, ketika kami membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu, kami sedang makan firman-Mu. Dan firman-Mu itu yang menghidupi kami, roh jiwa kami Tuhan. Sehingga kami bisa bertumbuh dan berbuah seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Saat ini waktunya berbicaralah terhadap anak-anak-Mu yang Kau kasih di tempat ini. Pakai anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Beri kerendahan hati kepada setiap kami semua. Ketika firman-Mu mengajar kami, menegur kami, menyatakan kesalahan kami dengan segala kerendahan hati, kami akan berkata, iya Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya. Setiap minggu pertama saya bergairah. Tambah gairah. Bukan minggu yang lain tidak bergairah. Kenapa Saudaraku? Itu tadi. Para pelayan kita terdiri dari 4 generasi ya. Singernya ada dari sekolah minggu diwakili Michael, ada dari Youth diwakili Kayla, Nakia ya kan, Nakia, lalu hampir sama, lalu di umum diwakili Bro Yudi, dan senior diwakili oleh Ibu Ning. Haleluya. Meskipun di luar sana dingin dan sebagian saudara kita yang pakai roda 2 ada terkendala tidak bisa hadir sepertinya ini, tetapi hati kita tetap hangat. Amin saudara ya. Karena di sini ada roh Allah yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya akan sampaikan khotbah yang judulnya itu menyeramkan, horor. Nah ini dia. Tadi di belakang. Waduh Pak D, judulnya serem amat. Iya. Kenyataannya yang akan terjadi adalah lebih serem daripada ini. Tragisnya Kristen ilalang. Seperti apa itu? Mari, ini pembacaan firman Tuhan ini panjang, jadi langsung saja. Tolong ditayangkan Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Saya akan bacakan untuk Bapak Saudara, saya berikan penekanan-penekanan supaya lebih cepat. Nah, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Terus lanjut. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi Tuan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, apa arti perumpamaan ini, saudaraku? Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan, saudaraku. Ada 2 perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri memberikan arti dari perumpamaan itu. Berarti perumpamaan ini salah satunya ada perumpamaan yang sangat-sangat penting, saudaraku. Ya. Apa itu arti dari penjelasan dari Tuhan Yesus? Lanjut, Matius 13 ayat 36. Ini penjelasannya, saudaraku. Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Panjang hari ini. Nah,
Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, Tuhan Yesus. Terus, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak si jahat. 39. Musuh yang menaburkan benih ilalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Terus? Maka seperti ilalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan, perhatian baik-baik, semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. 43 terakhir. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Amin. Saudaraku, perumpamaan ini begitu penting untuk orang percaya seperti saudara dan saya. Sehingga Tuhan Yesus katakan tadi yang terakhir tadi dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Padahal Tuhan Yesus tahu, kalau orang-orang percaya murid-murid itu semuanya bertelinga, betul? Punya telinga semua? Tetapi meskipun orang percaya semua memiliki telinga, tapi tidak semua mendengarkan apa kata Tuhan. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu punya telinga, dengar ya. Gitu. Dan pagi hari ini, mari kita dengarkan apa yang disampaikan Tuhan, dengarkan dengan baik-baik. Siap Bapak Saudara? Baik. Begini, perumpamaan tadi saya berikan penggambaran supaya lebih gampang gini. Pak Tani ketika menebar benih padi aja deh, kalau gandum kita agak susah imajinasikannya ya. Ketika menebar benih padi, saudara, yang ditebar itu adalah gabah pilihan, saudara. Gabah yang istimewa. Kenapa? Karena petani itu memiliki suatu pengharapan bahwa gabah atau benih yang ditabur itu pada waktunya nanti akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan bulir-bulir padi yang baik, sehingga itu akan memuaskan dirinya, membanggakan dirinya, menyenangkan hatinya. Itu saudara, itu yang terjadi. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kira-kira padi itu umur 1 bulan, maka akan terlihat tuh. Akan terlihat ada tanaman lain yang ikut tumbuh. Tanaman itu namanya apa? Ilalang, saudaraku. Tanaman itu adalah ilalang. Mirip dengan padi. Saking miripnya ilalang itu, orang awan, Bapak Ibu Saudara, kalau melihat, saya jamin gak bisa bedain. Kenapa? Bentuknya sama, mirip banget. Daunnya sama. Tingginya sama. Orang awam gak akan lihat. Tetapi Pak Tani, saya dulu juga wong tani, saya ini wong desa, wong tani. Saya melihat, wah ini ada yang nempel nih. Ini lalang ini. Saya tahu, karena saya anak petani, saudaraku. Nah, gandum lagi. Ilalang ini, saudara, dia tumbuhnya tuh nempel-pel begini. Ini misalkan ini padi, ini ilalang. Nempel-pel begini. Nempel-pel, lalu apa yang terjadi?
padi ini harus berebut makanan dengan ilalang. Makanya padi dan lalang itu akarnya berlibat gitu, berlibat saudara, saling terkait gitu. Kenapa? Mereka berebut makanan ke bawah, duluan ke bawah, dalam-dalaman ke bawah. Makanya tadi dikatakan kalau kamu cabut ilalang itu, maka gandum atau padi juga ikut tercabut. Saya tahu betul, saya ngalamin soalnya, saya ngalamin. Peristiwa itu mungkin kira-kira udah 57 tahun yang lalu, tapi ingat ternyata untuk sekarang ini tuh. Saya pernah penasaran, saya cabut itu alang, jebrol, katut semua itu padinya. Tetapi saya pernah coba juga. Saya pelan-pelan saya pegang bonggol padi, tangan saya masuk ke dalam, saya telusuri itu akarnya, lalu saya cabut pelan-pelan, bisa. Tetapi Pak Tani tidak mau berisiko. Pak Tani tidak mau berisiko sehingga apa? Didiamkan saja. Seperti Tuhan Yesus tadi, udah diemin aja. Nanti kalau panen juga ketahuan begitu. Nah, saya katakan tadi, akar mereka itu berdampingan dan saling berebut makanan. Nah, disitulah para padi yang Pak Tani harapkan untuk nanti bertumbuh dan berbuah itu, mereka berebut, berjuang dengan si lalang itu. Kenapa? Karena padi tahu, kali ya, padi tahu, kalau sampai dia kalah berjuang sama ilalang, dia tidak menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh Pak Tani, maka nasibnya akan sama dengan ilalang itu. Diapain saudara? Sabit bakar, gak ada ampun saudaraku. Nah, sekarang apa maknanya perumpamaan ini bagi kita orang percaya? Yang pertama, yang tertulis tadi dikatakan bahwa Yesus menabur benih yang baik. Yesus menabur benih yang baik. Ya. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Benih yang berharga. Anak-anak kerajaan yaitu saudara dan saya. Amin saudara, saudara berharga? Saudara dan saya ini ada benih-benih yang berharga milik Tuhan. Buktinya berharga dari mana? Tadi kita peringati, kita dibeli dengan darahnya sendiri. Artinya kita ini adalah benih-benih Tuhan yang berharga, anak-anak kerajaan. Yang ditaburkan oleh Tuhan di dunia ini. Lalu ada yang jatuh di BSD, ada yang jatuh di Gading Serpong, ada yang jatuh di Alam Sutra, ada yang jatuh di Cisauk, banyak ya. Ada banyak jatuh di Sauk, ada yang jatuh di Jelupang, tuh di sana ada yang Jelupang juga sama-sama saya. Ya. Nah, Tuhan Yesus yang mempunyai benih berharap, seperti Pak Tani tadi. Tuhan Yesus berharap benih istimewa yang ditabur di dunia itu, yaitu saudara saya. Tuhan Yesus berharap nantinya benih-benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang membanggakan dia, yang menyenangkan hatinya, yang membuat dia bangga atas benih, hasil dari benih itu, saudaraku. Ya. Masalahnya adalah begini. Masalahnya gini. Buah itu apa sih? Masih ingat buah itu apa? Yang dimaksud buah yang lupa tonton YouTube khotbah saya bulan lalu, yaitu hasilkanlah buah roh. Tonton lagi ya, apa yang maksud buah itu. Nah, masalahnya gini, kita harus tahu bagaimana proses sebuah biji apa ya? Iya, sebuah biji benih itu bisa bertumbuh. Bagaimana prosesnya? Kita harus mengerti itu. Ya, Tuhan Yesus memberikan petunjuk begini. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Tuhan berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan apa saudara? Dan mati,
ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Misal begini, saya punya biji jagung lah supaya gampang ya. Biji jagung kalau saya kantongin sampai selama-lamanya amin tetap satu biji, betul nggak? Terus katakanlah saya tabur, dong. Tapi biji itu tidak mau mati, dia mengeraskan diri. Apa bisa? Ya misalkan, biji itu tidak mau mati, tidak mau mematikan dirinya, saudaraku. Dia tetap satu sampai selama-lamanya. Dia tidak berguna sampai selama-lamanya. Paling ujung-ujungnya itu dipatok ayam, tetap hilang biji itu, saudaraku. Ya. Maka yang terjadi adalah ketika biji itu mau bertumbuh adalah biji itu harus bersedia untuk mati dulu. Kalau benih jagung tadi jatuh di tanah, lalu dia bersedia untuk mati, baru akan muncul kehidupan. Kecambah, apa tunas ya? Tunas. Lalu muncul batangnya dan nanti akan menghasilkan bulir-bulirnya. Itu saudaraku. Lalu kaitannya dengan kita apa? Saudara dan saya mau berbuah bagi Tuhan Yesus? Siap untuk apa? Demikian juga, saudaraku. Kalau kita ingin bertumbuh dan berbuah bagi Yesus, kita harus bersedia mati terlebih dahulu. Waduh, bunuh diri Pak Joko? Bukan bro. Bukan. Apa yang harus mati? Apa yang harus mati dalam hidup kita dulu? Kolose 3 ayat 5 dan 6. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Kita harus bersedia mati dulu. Kalau kita tidak bersedia mati, ya kita akan tetap satu biji yang tidak berguna. Dan berakhir dipatok sama ayam. Nah ini dia. Apa yang harus mati dulu di dalam hidup kita? Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Lanjut, ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sekali lagi saya tanya, siap untuk menghasilkan buah bagi Tuhan? Siap berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang mematikan sifat-sifat, karakter-karakter, perilaku-perilaku manusia lama kita. Berjuang. Bagaimana caranya berjuang itu? Perjuangan itu terjadi kapan? Bagaimana caranya? Saudara ingat tadi, seperti yang tadi saya katakan. Padi dan ilalang tadi. Dimanapun padi, ya, ketika padi ditaburkan, di situ tumbuh ilalang. Dan ingat tadi yang saya katakan bahwa saudara dan saya adalah benih-benih kerajaan yang ditaburkan Tuhan Yesus di ladang, di dunia ini, betul ya? Nah, dimanapun seperti padi, dimanapun padi tumbuh, di situ selalu ada ilalang. Demikian juga kita. Dimanapun saudara dan saya ditabur di dunia ini, berada di dunia ini, di sekitar kita, kita tidak sendiri. Di luar ada anak-anak si jahat, si ilalang-ilalang ada di sekitar kita, ada di antara kita. Ada orang-orang jahat yang ada di sekeliling kita. Nah,
orang-orang ini, saudara, orang-orang ilalang-ilalang ini, benih-benih dari sisa hati ini, saudara, dia akan terus ngerecokin hidupmu dan hidupku. Dia akan terus ngerecokin. Ya. Dia akan berusaha merusak, akan berusaha menghambat kita, menghambat kehidupan rohanimu, menghambat usahamu. Ya. Ingin menggagalkan segala sesuatu yang kita kerjakan, saudaraku. Ya. Nipu kita. Kadang-kadang partner usaha tiba-tiba nusuk dari belakang. Ditipu. Itu ilalang, kerjaan ilalang, saudaraku. Dan ketika hal itu terjadi, ingat, Tuhan kadang-kadang diamkan. Ilalang yang tumbuh ini, ya, Tuhan diamkan. Seakan-akan Tuhan diamkan, memang kadang didiamkan. Supaya apa? Karena disitulah kesempatan saudara dan saya berjuang. Seperti padi dan ilalang tadi. Berjuang semakin dalam akarnya untuk berebut makanan supaya bertumbuh. Nah, ketika persoalan permasalahan terjadi, oleh karena perilaku anak-anak si jahat di sekeliling kita, disitulah Tuhan berikan kesempatan, waktunya saudara dan saya untuk semakin ke dalam, iman kita semakin nancap ke dalam kedalaman di dalam Tuhan Yesus. Supaya Tuhan berikan kesempatan untuk kita semakin erat dengan Tuhan Yesus, semakin lengket dengan Tuhan Yesus. Akar iman kita semakin dalam menancap di dalam Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang kok Tuhan diemin ya? Saya udah berdoa, kenapa masalah-masalah saya kok enggak selesai ya? Kok saya udah melayani Tuhan, kok malah saya ditipu ya? Kok malah dipersulit ya sepertinya? Yang mempersulit bukan Tuhan, saudaraku. Hal itu terjadi. Diizinkan terjadi. Memberi kesempatan akar iman kita untuk tumbuh ke kedalaman Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus akan diam saja? Karena pada saat yang sama ketika kita mengalami hal itu, Tuhan ingin melihat buah yang saudara dan saya hasilkan. Karena buah orang percaya itu akan keluar ketika apa, saudara? Ketika dipepet, ketika ada masalah. Betul nggak, saudaraku? Ketika digencet, buah itu akan muncul keluar. Nah, Tuhan Yesus menghendaki ketika permasalahan itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan seakan-akan diam saja. Selain kesempatan untuk kita semakin dalam akar kita, mendalam akar kita semakin menancap, Tuhan ingin lihat buah dari kita. Apa yang harusnya terjadi? Apa yang harusnya terjadi? Yang harusnya terjadi adalah ketika terjadi hal seperti itu, ketika kita ditipu, ketika kita dikecewakan, ketika kita dijegal, apa yang terjadi? Harus terjadi adalah yang harus terjadi, yang Tuhan harapkan, kita bukan marah-marah, kita bukan geram, tapi tetap sabar, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika hal itu terjadi, kita bukan membalas dengan maki-maki, bukan membalas dengan marah-marah. Tapi apa, saudaraku? Tapi apa? Tapi memberkati. Bukan maki-maki, tapi memberkati. Itu buah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi? Ya, bukan ketika kita disakiti, dijegal seperti itu, bukan kita menjadi sakit hati, lalu dendam, bukan. Tapi apa? Melepaskan pengampunan. Itulah buah yang diharapkan Tuhan Yesus atas saudara dan saya sebagai benih-benih anak-anak kerajaan. Amin, saudaraku. Wow. Dengan begitu, ketika kita meresponi dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki, dengan begitu kita sudah melakukan firman Tuhan.
yang Tuhan kehendaki. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, maka dia mempermuliakan Bapa yang di surga. Tuhan ingin melihat ketika saudara dipepet, ketika saudara ditipu, ketika saudara dijegal. Tapi ketika saudara diam saja, saudara tetap sabar, saudara memberkati, saudara tetap ramah, saudara tidak maki-maki, maka orang-orang itu akan melihat, orang sekeliling kita akan melihat, ini orang ini manusia atau bukan ya? Kenapa? Udah ku kerjain habis-habisan kok masih sabar aja. Kok masih bisa senyum aja. Kok masih baik aja sama gua. Nah, ini apa sih? Orang apa sih ini? Nanti temannya, oh dia itu orang Kristen. Orang Kristen ya? Apa yang diajari? Wah, kapan-kapan gue pengen ke gereja. Nah, melalui buahmu itu nama Tuhan dipermuliakan. Tanpa disadari mungkin ada orang-orang yang melihat perbuatanmu, mereka ingin mengenal Yesus dan terima Yesus. Amin, saudara. Menjadi kesaksian yang hidup. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Tapi kan susah, Pak. Gak gampang, Pak. Memang, saya bilang, seringkali saya katakan di sini, saya bilang jadi orang Kristen itu mudah. Karena susah, Tuhan tahu untuk itu, makanya Dia kirimkan Roh Kudus dalam hatimu, di dalam hatiku. Amin, saudaraku. Nurut pimpinan Roh Kudus, maka saudara dan saya akan menang, keluar sebagai pemenang. Saudara dan saya akan menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Haleluya. Jadi bagian pertama dari khotbah saya itu, Tuhan ingatkan kepada kita semua. Apa yang diingatkan? Bahwa kita adalah benih-benih yang baik, benih-benih pilihan. Kita adalah anak-anak kerajaan. Kita dituntut untuk menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh sesama kita. Amin. Karena kalau tidak menghasilkan, kalau saudara dan saya kalah berebut dengan orang sekeliling kita, tidak menghasilkan buah, nasibnya sama. Tragis. Nasibnya sama dengan anak-anak si jahat itu. Itu bagian pertama. Sekarang bagian yang kedua. Kalau tadi yang tersurat, saudara, yang tersurat dengan jelas-jelas bahwa yang menabur benih adalah Tuhan, yang ditaburkan itulah anak-anak kerajaan, saudara dan saya ditaburkan di dunia. Sekarang yang tersirat. Yang tersirat. Matius 13 ayat 41, 42, coba tayangin lagi. Matius 13, 41 dan 42. Begini. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Coba baca baik-baik. Baca 3, sama-sama 3, 2, 1. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Anak manusia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42. Ayat 42. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Saudara? Ayat 41 tadi, 41. 41. Saya baca lagi di bagian belakang itu, ya. Orang-orang, ya, Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk mengumpulkan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ini apa, saudara? Ini menyiratkan, tersirat di sana bahwa ada orang-orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan Tuhan.
Ada orang-orang yang melakukan kejahatan dari dalam kumpulan anak-anak kerajaan. Kumpulan anak-anak kerajaan berbicara tentang apa, saudara? Gereja. Artinya apa? Artinya bahwa ada ilalang-ilalang di tengah kumpulan jemaat Tuhan. Gak usah nengok-nengok Pak, Bu. Gak usah nyari-nyari, mana ilalang. Jangan-jangan lu ilalang lu. Gak usah tengok-tengok. Tersirat bahwa ada ilalang-ilalang di tengah kumpulan jemaat Tuhan. Saudara, seperti saya katakan dari awal tadi, antara padi dan ilalang itu tampilannya mirip, sulit dibedakan. Orang awam tidak bisa membedakannya, kecuali Pak Tani. Kenapa? Karena yang membedakan itu sesungguhnya adalah yang dikandung oleh padi dan ilalang itu. Saudara ngerti, saya kasih tahu, padi itu sebelum tumbuh, dia mengandung, saudara. Perutnya gendut-gendut. Udah pernah lihat padi hamil belum? Belum kan? Kalau saya orang Jawa ngerti, saudaraku. Jadi padi itu mengandung, saudaraku. Perutnya gendut-gendut begitu. Sebelum muncul, ilalang juga sama. Sama. Yang membedakan apa? Yang dikandung di dalam itu. Kalau padi yang dikandung adalah apa? Bakal beras, warnanya putih, nanti kalau muncul itu akan bermanfaat untuk mengenyangkan dan untuk memberi hidup bagi kita. Amin, saudara. Tapi ilalang yang dikandung ini adalah bakal benih, bakal biji ilalang, warnanya hitam. Dan ketika nanti muncul itu warnanya hitam dan ketika dimakan itu bisa membuat orang bisa keracunan, saudaraku. Orang awam kalau udah ngelihat, oh ilalang, oh ini padi, ya karena udah muncul. Ketika di dalam orang nggak bisa lihat, yang bisa lihat Pak Tani. Demikian juga dalam gereja, saudaraku. Demikian juga dalam gereja. Tadi dikatakan ada orang-orang jahat di dalam kumpulan, ada ilalang atau orang-orang Kristen ilalang di tengah-tengah Kristen sejati di dalam gereja Tuhan. Saya bilang gak usah tengok-tengok, kenapa? Gak kelihatan. Gak kelihatan. Oh, tampilannya semua sama, coba lihat di gereja, tampilannya semua sama, seperti malaikat Tuhan. Alim-alim, anak soleh. Enggak ada yang berdigasan kan? Enggak ada yang wajahnya seperti malaikat cabut nyawa kan? Enggak ada. Penampilannya sama. Anak-anak kerajaan seperti malaikat Tuhan, malaikat terang. Terus apalagi? Kalau kita tampilannya, ya suaranya juga sama. Semuanya salum, haleluya, puji Tuhan, betul loh? Tampilannya sama, suaranya sama. Luar biasa, haleluya, sama saudaraku. Terus apalagi? Kan kalau dilihat semua juga terlihat dengan pelayanan, betul? Di sini tidak ada yang tidak pelayanan, kecuali orang itu tidak mau. Ya, semua kita sebagai keluarga Kristus adalah semua saling melayani satu sama lain. Amin, saudara ya. Kita lihat semua terlibat pelayanan. Jadi tampilannya sama, suaranya sama, sama-sama melayani. Kita nggak bisa melihat, tetapi Tuhan Yesus yang memiliki benih, yang memiliki saudara saya. Dia melihat sampai kedalaman hati. Dia melihat apa yang dalam hatimu dan hatiku. Dia melihat, saudaraku. Dia melihat. Haleluya. Dan saya berharap kita yang di sini semuanya adalah gandum,
abadi. Kristen sejati, amin. Yang kita harapkan, yang saya menjadi doa saya, itu. Lalu tragisnya di mana Pak? Wah masih nagih tragisnya juga ya. Tragisnya di sini saudaraku, di sini. Saya kasih tahu tragis saudara. Tragisnya di sini. Tragisnya adalah karena orang-orang Kristen ilalang itu tidak merasa bahwa, tidak menyadari bahwa dirinya adalah ilalang. Mereka merasa bahwa dirinya adalah gandum atau Kristen sejati. Dan tragisnya lagi, ketika orang itu menyadari bahwa ternyata dirinya termasuk golongan ilalang, terlambat. Dan tidak bisa mengubah status itu dan tinggal menunggu masuk dalam dapur api dan dikatakan di sanalah ada ratap dan gertak gigi. Tragisnya itu saudaraku. Para Kristen ilalang tidak menyadari bahwa dirinya ilalang. Dan ketika tahu dirinya ternyata di hadapan Tuhan dikategorikan ilalang. Wow, tragis. Mari kita lihat contohnya, kisahnya. Ini ayat ini sering saya kutip juga nih. Matius 7 ayat 19 sampai dengan 23. Ini ayat terakhir dalam khotbah kita pagi hari ini. Matius 7 ayat 19 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti terbang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau sudah muncul buahnya kita bisa lihat saudaraku. Ya. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan bukankah aku mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat kesembuhan demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Sekali lagi saudara, sekali lagi. Orang-orang yang ditolak oleh Tuhan Yesus, itu. Tadinya mereka merasa bahwa dirinya ini adalah gandum. Tadinya merasa bahwa dirinya adalah Kristen sejati. Tadinya mereka sudah merasa bahwa dirinya sudah melayani dengan maksimal. Tadinya mereka merasa bahwa dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Buktinya gue dipercayain karunia-karunia untuk menyembuhkan orang, untuk bernubuat, untuk membuat mujizat. Gue gandum nih. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tapi apa yang terjadi? Mereka ternyata di mata Tuhan, dirinya digolongkan sebagai ilalang, pembuat kejahatan. Wow. Tragis kan? Tragis. Tidak dikenal oleh Tuhan. Mereka orang-orang terkaget-kaget. Lu Tuhan, kok saya digolongkan ilalang sih? Bukannya aku sudah ini. Bukankah aku sudah pelayanan tiap hari ke gereja? Tiap minggu saya pelayanan. Tuhan, bukankah engkau percayakan aku karunia-karunia? Kenapa kok golongan aku sebagai orang-orang seperti ilalang yang harus dibakar? Kaget. Tragis. Wow.
Waduh. Ketika saya mempersiapkan ini 2-3 hari yang lalu itu, waduh. Lalu apa salah mereka? Kita harus tahu dong. Apa salah mereka? Tuhan, kok mereka digolongkan sebagai pembuat kejahatan? Tadi ingat tadi, Tuhan akan mengumpulkan orang yang berbuat jahat di dalam kerajaannya. Ini orang-orang ini nih. Ada dalam kerajaan, dia bekerja dalam kerajaannya, tapi dia dicap oleh Tuhan. Pembuat kejahatan, sadis. Oh bukan sadis, tragis. Apa salah mereka? Tadi di ayat yang ke-20, kalau salah 21 dikatakan, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk dalam kerajaan Allah. Artinya orang-orang yang sudah melayani pelayanan luar biasa itu tidak melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Kehendak Bapa, kehendak itu berbicara tentang hati dan pikirannya Bapa. Apa sih yang dia ada dalam hatinya Bapa dan pikirannya Bapa itu apa sih yang utama harus dikerjakan oleh kita umat tebusannya? Sederhana. Hidup kudus, hidup benar. Kuduslah engkau, sebab aku kudus. Kejarlah kekudusan, kalau tanpa kekudusan tidak akan melihat Allah. Kalau kamu enggak hidup kudus, kejar. Kalau kamu enggak kudus, kamu enggak akan melihat aku. Bapa menebus kita dengan darah anaknya, sehingga kita dikatakan sebagai orang-orang yang berharga di matanya. Dan Bapa menghendaki supaya orang-orang yang sudah ditebus dengan darah anaknya itu, yang dikuduskan oleh darah anaknya itu, tetap menjaga hidup kudusnya, menjaga kekudusannya dalam hidup sehari-harinya. Dan yang kedua, hidup benar. Tuhan Yesus katakan, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan menghendaki supaya kita umat tebusannya hidup kudus di dalam kekudusan Allah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Wes, itu sebenarnya yang paling simpel, paling inti, saudaraku. Loh, mereka enggak hidup kudus. Yang tadi ditolak tadi berarti enggak hidup kudus dong. Ya berarti tidak. Mungkin saja mereka tidak mematikan, tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak mematikan manusia lamanya. Dia pelayanan jalan terus, tetapi manusia lamanya tetap dipelihara. Berbohong jalan terus, berzina jalan terus, berjudi jalan terus. Jadi penipu jalan terus. Bisa nggak seperti itu? Bisa, saudaraku. Bisa terjadi. Wow. Jadi saudaraku, udah panjang-panjang, udah 10:30 ini. Udah pada tegang semua. Jadi saudara, khotbah saya pagi hari ini, yang kedua, mengingatkan kita semua. Tuhan mengingatkan kita semua karena Tuhan sayang pada saudara dan saya, amin. Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah, saya ulangin, kita ini adalah benih-benih kerajaan yang ditaburkan di dunia untuk menjadi berkat. Tidak boleh kalah. Untuk itu, saudara, mari perbaiki hidupmu dan hidupku. Terus berjuang. Matikan cara hidup manusia lamamu. Ini tidak boleh ditawar-tawar kalau tidak mau berakhir di dalam pembakaran. Amin. Siap? Terus matikan manusia lama kita, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Kalau orang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, bukan otomatis, dengan sendirinya orang-orang itu tidak mau lagi melakukan hal-hal yang manusia lama tadi. Tanggalkan semua, enggak mau, gue mau hidup untuk Tuhan. Gue mau hidup berkenan untuk Tuhan. Jika itu terjadi, saudaraku,
pada akhir zaman nanti, ketika malaikat Tuhan datang untuk menuai, saudara dan saya didapati seperti gandum atau padi yang menghasilkan bulir-bulir yang baik, sehingga saudara dan saya disabit, dikumpulkan dalam lumbungnya Tuhan untuk kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Nya, Dia masih mengingatkan kita semua. Saudara, secara jujur saudaraku, ketika mempersiapkan ini, saya itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok khotbah saya itu semuanya, apapun judul khotbahnya, dari manapun perikopnya, ujung-ujungnya itu ada satu, hidup harus berubah. Kedua, bertumbuh dalam kehidupan rohani ketika menghasilkan buah. Betul nggak? Semua khotbah saya, apapun judulnya, apapun perikopnya, kok ujung-ujungnya itu ya Tuhan. Nanti kalau jemaat pada bosan gimana? Terus Tuhan taruh dalam hati saya, gampang. Kalau ada yang protes, ada yang bosan, tanyain. Lu udah bertumbuh belum? Lu udah berubah belum? Udah menghasilkan buah yang baik belum? Selama belum, lakukan itu. Karena aku tidak mau kehilangan anak-anakku semuanya. Amin saudaraku. Karena Tuhan selalu mengingatkan kita karena Dia tidak mau kehilangan saudara saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami merasa bahwa kami sungguh orang yang Kau kasihi. Keluarga Kristus ini begitu Engkau kasihi Tuhan. Sehingga Kau terus memberikan peringatan demi peringatan bagi kami. Supaya kami tidak terlena. Supaya kami tidak kalah. Tetapi kami menjadi orang-orang yang menang seperti yang Kau kehendaki. Menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang baik. Seperti yang Kau kehendaki. Menjadi anak-anak kebanggaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Ajar setiap kami. Beri kerendahan hati kepada setiap jemaat Tuhan. Supaya setiap kami boleh terus mau dengar-dengaran suara Tuhan, suara Roh Kudus. Dan belajar mentaati tuntunan Roh Kudus. Untuk terus hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Dan berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik, haleluya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Joko Haryono atas firman Tuhan yang sangat menegur kita pada pagi hari ini. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam ketetapan dan melakukan kehendak Bapa, yaitu hidup kudus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak masuk ke dalam golongan ilalah. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik. Dengan kasih kami undang Ibu Evi untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami ya Tuhan betapa baiknya firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami menjadi benih-benih-Mu ya Tuhan yang berbuah dimanapun kami berada ya Tuhan. Benih buah yang menyenangkan hati-Mu, yang menjadi cahaya terang bagi sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan memberkati Pak Gembala kami, Pak Joko, dalam setiap pelayanannya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan berhasil. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu ya Bapa. Juga memberkati keluarga Pak Joko. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil.
Biarlah persembahan ini juga ya Tuhan dapat dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami kuduskan dan panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada pengumuman. Oke. Kembali kami sampaikan pengumuman dari WOC atau Women of Christ. WOC akan mengadakan ibadah ucapan syukur ulang tahun yang ke-1 dengan tema wanita dan kesetiaan pada tanggal 13 Juli 2024 hari Sabtu ya Bapak Ibu. Jam 10 pagi di gereja. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Liz. Untuk itu kami mengundang para wanita-wanitanya Allah untuk hadir di dalam ibadah ini. Seperti biasa nanti akan diedarkan list konfirmasi kehadiran di grup untuk penyediaan konsumsi, oke? Kami tunggu kehadirannya ya para wanitanya Allah. Terima kasih. Ada pengumuman yang lain? Para bapak-bapak, pengumuman jangan lupa antar para istri-istri ya. Antar Ini ibu-ibunya. bukan hanya ibu-ibu, tapi semua wanita yang mengaku dirinya wanita sudah dewasa hadir. Oke, dengar ya bapak-bapak, pesan dari Gembala. Oke, selanjutnya akan diadakan baptisan pada tanggal 25 Agustus 2024 dan kelas katekisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4, 11, dan 18 Agustus 2024. Mungkin ada bapak ibu yang belum dibaptis atau ada anaknya atau siapa yang belum dibaptis, boleh mendaftarkan ke sekretariat itu dengan Ibu Junkian dengan nomor telepon yang tertera di atas. Pendaftaran paling lambat tanggal 28 Juli 2024. Juli, iya Juli. Ada lagi yang lain? Ada tambahan? Nah, oke, cukup. Oke, saya undang Bapak Cecing. Terima kasih firman-Nya untuk Penatua kita Pak Joko. Sebelum saya menutupi ibadah ini mengenai tema Pak Joko yang kasih tadi ilalang atau strategis kekristenan ilalang. Mungkin saya akan memberikan sedikit kesaksian ya, mengenai ini. Kadang kita melihat orang-orang Kristen kita di dalam setiap kehidupan kita, terutama mungkin yang saya ambil satu contoh yang real di dalam kehidupan saya, yaitu mungkin saya kan masih seorang usaha, ya, seorang usaha. Di dalam usaha ini, di dalam kepergaulan kita kan ada yang non Muslim, ada yang orang Kristen. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa sendiri membedakan. Kita kelihatan orang Kristen kita,
hidupnya seakan-akan wah rohani sekali. Bahkan di dalam setiap bisnisnya, setiap perkataan-perkataannya selalu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi kenyataannya seperti tema tadi, kadang-kadang kita melihat kenapa orang Kristen tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, tapi mereka kelakuannya malah seperti ilustrasi tadi, ilalang gitu loh. Ya. Kadang lebih menyakitkan menurut saya. Kita orang tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran dalam setiap bisnis kita. Kadang-kadang lebih mengecewakan orang-orang sama-sama kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi mereka malah kelakuannya di luar orang tidak mengenal Tuhan. Bahkan kalau saling melihat, di luar orang tidak mengenal Tuhan pun orang bisa melakukan yang terbaik. Gitu. Ya. Dalam hal ini apa? Saya mengambil satu kesimpulan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita seorang bisnis, seorang pekerja, usaha, apapun itu dalam bidang usaha kita, apapun kegiatan kita, ya, satu hal yang kita lihat, mungkin banyak orang yang mengecewakan kita, menjauhkan kita, ya, bahkan tidak menganggap kita gitu loh. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan, lakukanlah apa yang menjadi kita tahu kebenaran, tahu yang Tuhan lakukan, yang berbuat buat kita yang terbaik, kita lakukan itu, ya. Karena setiap apapun yang kita lakukan, kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran itu, saya rasa jangan kita menganggap kita bahwa kita pengikut Tuhan. Kita jangan menganggap kita pengikut Tuhan. Karena apa? Kita tidak melakukan kebenaran Tuhan. Ya, seperti tadi kalau nggak salah dikutip di Kolose tadi Pak, Matius 3 atau sampai 5 sampai 9 yang Pak Joko bilang tadi. Memang di dalam kerajaan itu kan memang setiap dalam kayak contoh di gereja kita nih, kelihatannya semuanya domba. Ya. Ya, kelihatannya domba suci. Ya, tapi kita nggak tahu ada kecewaan, ada iri hati, bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Untuk hal itu kita terus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taburkan di dalam setiap kehidupan kita. Lakukanlah ya kebenaran semuanya Tuhan, dalam hal pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita. Apa mudah? Memang enggak mudah. Yang diberitakan sama Pak Joko tadi enggak mudah, karena semuanya ada proses. Bahkan gontok-gontokan kita di dalam pelayanan juga ada. Ya, saling mengatakan, paling tersinggung, kadang-kadang tersinggung sedikit, geser pulang pergi. Apakah kita teruji? Belum tentu dalam kehidupan kita. Makanya dari itu sama-sama kita lakukan ini untuk firman Tuhan pagi ini sebenarnya lebih meneguhkan dan menguatkan saya juga. Satu hal yang mungkin kesaksian saya sering ceritakan juga sama Pak Joko dari ibadah kita yang lama. Saya ulangkan lagi mungkin ya. Mungkin bisnismen kita atau teman-teman kita yang usaha juga mengalami itu. Sering ditipu, ya, sering diakal-akalin. Ya itu yang saya bilang kenapa. Sebenarnya bisnis itu banyak sama orang-orang Kristen, tapi kenapa mereka lakukan itu kepada kita gitu? Nah, harusnya kita kan bagaimanapun, mending istilahnya dia udah lakukan pembohongan, kita masih umpamanya kuat, nggak mampu sesuatu pembayaran misalnya, dia masih ada komunikasi dengan kita. Ini tidak, batang hidungnya pun nggak kelihatan gitu, suaranya pun nggak kelihatan. Itu orang-orang yang percaya loh. Bahkan saya bergaul dengan orang-orang yang tidak di luar Tuhan, maka mereka lebih kadang-kadang. Kenapa kita nggak bisa seperti mereka gitu loh? Itu pertanyaan saya kadang-kadang dalam hati saya gitu. Harusnya kita harus lebih bisa lakukan itu dalam hal kecil apapun gitu. Ya. Itu yang mungkin yang sedikit ganjelan ya yang mungkin saya harus bagikan juga. Ya, supaya kita apa? Kita tetap kuat. Kadang kita ditipu, nggak dianggap,
apapun mungkin hal kecil dalam pelayanan kita nggak ada dianggap, kita diremehkan, lakukan saja. Menurut saya lakukan saja apapun itu. Kita jangan lakukan untuk manusia kata Tuhan, tapi lakukan untuk Allah. Ya, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Itu yang saya nangkap khususnya bagi pribadi saya sendiri. Ya, sebelum saya tutup, mungkin saya mengundang ada yang baru pertama kali untuk ibadah pagi hari ini. Ada? Saya mohon untuk berdiri sejenak kalau ada. Oh, selamat datang. Kalau nggak salah saudara Sylvia. Selamat datang saudara Sylvia, selamat beribadah bersama-sama kami. Ya. Baik, kita akan tutup ibadah siang pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala setiap firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau mencelikan hati, pikiran kami, perasaan kami semuanya Tuhan. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu untuk kami melakukan yang terbaik yang Tuhan percayakan dan Tuhan rencanakan di dalam pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambah pengertian akan ilahi di dalam Pak Joko Tuhan. Untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Dimanapun dia yang Tuhan percayakan Tuhan untuk mengembala Tuhan. Baik dalam jemaat-Mu di tempat ini, mungkin di luar, rumah tangga mereka semua Tuhan. Kau berkati keluarganya, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk saudari kami Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini, yaitu saudari Selvi Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati dia, Engkau yang mengantarkan dia di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada satu rancangan rencana yang indah atas kehidupannya Tuhan. Sehingga dia boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan dengan komunitas kami di sini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaannya mungkin Tuhan, rumah tangganya Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan, semuanya berhasil karena Tuhan menyertainya Tuhan. Bapak terima kasih, Kau juga berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini yang hadir Tuhan, bahkan yang tidak sempat hadir Tuhan. Kami tahu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, tangan Tuhan cukup panjang untuk menjamah, memberkati kami, melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan, melakukan yang terbaik untuk setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan apapun yang kami perbuat juga Tuhan untuk boleh meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, sebentar juga Tuhan kami akan fellowship, biar Kau berkati berkat jasmani Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Tuhan untuk menambah kekuatan, hikmat dan parifat yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini telah selesai. Terimalah berkat sejahtera, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tak pernah habis-habisnya, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga memampukan kita terus berjalan mengiringi Tuhan selama-lamanya dan menerima apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, Engkau melingkupi, memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat ini. Sama-sama katakan, amin.